Eh, yang mana yang belum kita bahas? Ini berarti lanjut soal yang kemarin ya, yang simulasi yang belum dibahas ya. Suaraku lancar nggak di kalian? Lancar, Pak. Oke. Yang nomor 18 simulasi ketiga, Pak. Simulasi ketiga nomor 18 ya. Oke, sebentar. 18 4 5 6. Delapan belas itu yang ada kotak-kotak bukan? Bukan, Pak. Yang M tambah 7 per 2. M tambah 7. N tambah 7 betul. Simulasi ketiga, Pak, yang kemarin yang waktu itu saya kirimkan sama jawaban. Sebentar. N tambah 7. Yang coba ditandain di itu di Telegramnya. Oh, nilai rata-rata. Oh iya. Oke. Oke, itu ya. Berarti. Oke, mulai dari situ boleh. Bentar, kamera depan. Nih ya. Sarah gimana? Bisa lihat? Bisa, Pak. Bentar, terangin. Dan ya, jika X adalah nilai rata-rata dari bilangan M dan 7, Y adalah rata-rata dari 2M dan 13, dan X adalah nilai rata-rata dari 3M dan 16. Maka nilai rata-rata dari X, Y, dan Z adalah. Nah, ini kamu, ini jawabannya Clara ya kemarin ya, M plus 6. Kamu jawabannya ingat nggak, Sarah? Sama, Pak. Sama? Sama. Oke. Kita cek ya, itu benar apa enggak. Nah, rata-rata ya. Gimana? Kelihatan nggak? Apa buram? Kelihatan, Pak. Oke. Rata. Nah, rata-rata yang pertama itu M dan 7. M dan 7. Terus habis itu yang kedua itu 2M dan 13. Terus 3M dan 16. 3M dan 16. Bentar. Oke, nah ini itu adalah X, ini adalah Y, ini adalah Z. Nah, rata-rata, misalkan kalau rata-rata itu kan
kalau misalkan di soal-soal tuh biasanya rata-rata nilai gitu ya. Ada yang nilainya 70, ada yang nilainya 60, ada yang nilainya 80 gitu kan kalau misalkan di soal-soal tuh. Nah, rata-rata kan berarti nanti 70 tambah 60 tambah 80 dibagi 3. Nah, misalkan ini ada 3 siswa. Nah, berarti kan nanti kalau rata-rata itu nilainya dijumlah semua dibagi dengan banyaknya siswa. Nah, berarti ini juga sama. Rata-rata dari M dan 7. Berarti kalau kita mau nyari rata-rata itu adalah M tambah 7 dibagi 2. Karena kan cuma M dan 7. Cuma ada 2. Nah, ini sama dengan X. Terus 2M dan 13. Berarti 2M tambah 13 per 2 sama dengan Y. Terus satu lagi 3M plus 16 per 2 sama dengan Z. Nah, terus di sini ditanya, maka nilai rata-rata dari X, Y, dan Z. Nah, nilai rata-rata dari X, Y, dan Z. Berarti nanti X kita tambahkan dengan Y, kita tambahkan dengan Z. Nah, baru kita bagi 3. Karena kan rata-rata dari X, Y, dan Z. Berarti ada 3 angka gitu kan. Ini kan X, Y, Z ini mewakili suatu angka gitu. Nah, kita tahu X-nya itu ini, M plus 7. Tulis aja, M plus 7 per 2. Tambah Y-nya 2M plus 13 per 2. Ditambah Z-nya tadi adalah 3M plus 16 per 2. Nah, nanti baru semuanya kita bagi dengan 3. Nah, kalau bentuknya sudah begini gampang. Karena kan di sini penyebutnya udah sama semua, berarti nanti penyebutnya pasti per 2. Tinggal dijumlah aja. Nah, M tambah 7, tambah 2M, tambah 13, tambah 3M, tambah 16. Ya, yang punya M kita jumlahin semua. M, tambah 2M, 3M, tambah 3M, 6M. 6M, tambah 7, tambah 13, tambah 16. 7 tambah 13, 20, tambah 16, 36. Nah, ini kita bagi 2, karena ini di bawahnya per 2 semua. Baru nanti kita bagi lagi dengan 3. Nah, kalau misalkan bentuk begini, 2 per 3 dibagi lagi dengan 4. Nah, ini kan cara ngitungnya berarti 2 per 3 dikali dengan, dibagi dengan, dikali ya, dikali dengan 1 per 4. Nah, ini kan nanti jadinya 2 per 12 gitu. Ingat kan kalau bentuknya seperti ini? Iya, Pak. Nah, berarti nanti ini 3-nya ke atas ya. Nah, kedua ya. Berarti nanti ini 6M plus 36 per 6. Nah ini 6, ini 36. Berarti kita bisa bisa kita keluarkan. Nah, ini ada 6 dalam kurung dikali M plus 6. Nah, karena kan kalau gini bentuknya kita bisa mengalihkannya begini kan. Nah, dengan apa sih sebutan ini? Jembatan keledai ya kalau kalian, atau apa? Ayunan monyet. Nah, perkalian begini. Ya kan kalau kita kaliin lagi balik lagi jadi 6M plus 36. Nah, kita buat per 6. Nah, 6 sama 6 dicoret. Nah, jadi sisanya adalah M plus 6. Nah, bener ya jawabannya ya, M plus 6. Oke. Berarti udah paham kan ini? Yang ini? Paham, Pak. Sarah? Oke. Oke. Nah, ini termasuk soal yang gampang. Oke. Yang belum, yang mana lagi? Pak, Mm-hmm. waktu itu kita ada membahas soal yang jawabannya tak hingga. Jawabannya Tak hingga. tak hingga. Itu yang mana ya? Yang itu, Pak, apa namanya? Ada persegi panjang di dalam 1/4 lingkaran. Kemarin saya
menemukan cara di Oh ya, yang itu. yang ada jawabannya, Pak. Oh iya iya ya. Itu kan kemarin kamu udah nanya ke aku ya. Aku bilang ntar aku cek. Nah itu udah aku cek. Nah ini kita bahas aja. Ya, itu benar-benar yang dikerjain sama kamu tuh, yang lihat YouTube itu benar. Jawabannya Mi 5. Ya benar Mi 5. Iya, Pak. Ya, kemarin tuh ada yang salah karena kita belum nyari luas persegi panjangnya secara pasti. Oke, kita coba diulangi lagi yang itu ya. Yang kemarin. Yang ini loh soalnya. Yang ada seperempat lingkaran. Nah, terus habis itu di situ ada persegi panjangnya. Begini. Terus di sini namanya O, di sini A, di sini B, terus di sini D, di sini E, di sini C. Nah, terus di sini kan diketahui jari-jarinya ya. Jari-jari. Nah, jari-jarinya itu adalah 6. Terus diketahui lagi keliling ya kalau nggak salah ya. Keliling apa luas? Keliling. Keliling ya. Keliling dari persegi panjangnya itu adalah 16 ya kemarin kalau nggak salah. Nah, 16. Oke. Ya, gini kan. Nah, terus nanti itu ditanya adalah luas yang diarsir. Yang diarsir itu yang ini. Nah, ini. Nah, daerah yang diarsir itu kan berarti cara nyarinya adalah 1/4 dari luas lingkaran ditambah dengan luas dari segi panjang. Nah, luas dari lingkaran itu kan pi r kuadrat. R kuadratnya adalah 6 kuadrat, berarti 36. Nah, dikali 1/4. Ini masih tetap luas persegi panjang. Ini bisa kita bagi, berarti jadinya adalah 9pi ya. 9pi tambah luas persegi panjang. Nah, yang perlu kita cari adalah luas persegi panjang. Nah, ini kan O itu adalah titik pusatnya lingkaran. Nah, kalau dari titik pusat, ini kita tarik garis begini misalkan ke titik D. Nah, ini panjangnya juga merupakan jari-jari. Nah, berarti segini tuh panjangnya 6. Gitu. Nah, ini kita belum tahu. Dari sini ke sini kita belum tahu. Misalkan saja jadi X. Nah, ini misalkan jadi Y. Sampai sini, oke? Oke, Pak. Oke, Sarah, oke ya? Ya. Nah, terus ini kan tadi bentuknya kan persegi panjang ya. Nah, persegi panjang. Di sebelah sini deh. Nah, luas persegi panjang itu kan rumusnya adalah panjang kali lebar. Nah, di sini anggaplah panjangnya itu X, lebarnya itu Y. Ya, berarti nanti di sini X kali Y. Ini adalah luas dari si persegi panjang. Oke, ini kita belum bisa kerjain. Kita diamin dulu di sini. Nah, terus kita lihat lagi yang lain. Yang lain yang jelas-jelas bisa kita kerjain. Keliling. Nah, keliling persegi panjang. Keliling dari persegi panjang. Keliling persegi panjang itu gimana rumusnya? Nah, berarti kan kita ibaratnya kita mengelilingi persegi panjang ini kan. Berarti nanti X tambah Y tambah segini X lagi tambah segini Y lagi. Berarti bisa ditulis jadi 2X tambah 2Y. Nah, berarti 16 sama dengan tulis aja 2X plus Y. Nah, berarti ini bisa sama-sama kita bagi 2. Ini jadi 4 sama dengan X plus Y. Sampai sini oke? Oke, Pak. Sarah? Oke. Oke. Nah, ini kita belum bisa kerjain lagi. Kita diamin dulu aja. Ini kan tadi udah ada 2 nih yang kita dapat nih. Ini luas persegi panjangnya itu adalah X
kali Y. Nah, terus habis itu kita dapat persamaan 4 sama dengan X plus Y. Nah, masih bisa lagi kita cari dari sini. Kalau diperhatiin, ini kan sebuah segitiga, nah, segitiga siku-siku. Karena kan kalau persegi panjang kita bagi dua, berdasarkan diagonalnya, ini kan jadi segitiga siku-siku. Nah, coba digambar dulu deh. Nah, ini tadi 6, ini tadi X, ini tadi Y. Segitiga siku-siku. Berarti kita bisa pakai aturan Pitagoras. Pitagorasnya 6 kuadrat sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat. Berarti 36 sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat. Begitu. Oke, nah ini kita simpan lagi. Nah, tahu kan Pitagoras kan? Sudah diajarin kan? Coba. Nah, oke. Nah, ini kita udah dapat 3 nih. Udah dapat 36 sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat. 4 sama dengan X plus Y. Terus, nah luas lingkarannya sama dengan X kali Y. Nah, setelah itu kita ini caranya enaknya diapain ya? Nah, gini aja. Ini kan kita tadi punya 4 sama dengan X plus Y. Nah, berarti bisa ditulis jadi 4 min Y sama dengan X. Bisa kan? Ini Y-nya kita pindah ke depan. Ya enggak? Bingung nggak di sini? Iya, Pak. Enggak, Pak. Ya kan? Enggak kan? Nah, berarti kita dapat 4 min Y sama dengan X. Berarti X-nya itu bisa kita ganti dengan 4 min Y. Coba perhatiin yang ini. 36 sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat. Nah, X-nya ini kita bisa ganti dengan 4 min Y. Berarti 36 sama dengan 4 min Y kuadrat tambah Y kuadrat. Nah, ini hasilnya adalah 36 sama dengan, nah, udah pernah diajarin belum? Kalau begini hasilnya gimana? Saya pernah belajar yang kayak gitu, Pak. Oke. Tapi Sarah belum udah diajarin di sekolah. sebentar. Sarah gimana? Udah pernah diajarin yang begini? Ya, Belum. belum kayaknya. Belum ya? Oke, kita coba dulu ya. Nah, misalkan sebentar. Ada suara mobil. Mobilnya masuk gudang. Oke, nah ini ya, 4 min Y kuadrat. Nah ini bisa ditulis jadi 4 min Y, kita kalikan lagi dengan 4 min Y. Nah, gini. Nah ini perkaliannya berarti begini, nanti 4 dikali 4, terus 4 dikali min Y, nah, 4 dikali 4 itu kan 16. Nah, terus 4 dikali min Y, jadi min 4Y. Terus, yang ini sekarang, min Y kali 4. Nah, min Y kali 4 itu kan berarti min 4Y. Min Y kali min Y, ini lagi, ini hasilnya plus Y kuadrat. Nah, ini kan min 4Y, berarti bisa ditulis jadi 16 min 8Y plus Y kuadrat. Sampai sini, paham bentuk seperti ini? Paham, Pak. Oke, Sarah? Paham. Oke, sip. Berarti nanti ini hasilnya adalah 16 min 8Y plus Y kuadrat.
Ini jadinya 16 min 8Y plus Y kuadrat plus Y kuadrat. Nah, ini kan ada Y kuadratnya lagi. Berarti nanti ini 36 sama dengan, nah ini jadinya 16 min 8Y plus 2Y kuadrat. Nah, begitu. Oke, ini kita sederhanain aja. Ini kita bagi 2 semua. Bagi 2, bagi 2, bagi 2, bagi 2. Nah, jadi 8. Jadi 18 sama dengan 8 min 4Y plus Y kuadrat. Tuh. Terus ini. Nah, ini 8-nya. Oh, enggak, jangan 8-nya. Nah, ini 18-nya, misalkan kita bisa pindah ke sini. Nah, ini nanti jadinya 0 sama dengan 8 min 18 min 4Y plus Y kuadrat. Ini nanti sama dengan 0 sama dengan min 10 min 4Y plus Y kuadrat. Nah, sampai sini dulu. Sampai sini bingung nggak? Enggak ya? Clara? Ya, Pak. Oke. Nggak bingung ya? Bisa ya? Ya, Pak. Oke. Nah, bentuk seperti ini tuh nanti namanya adalah bentuk persamaan kuadrat. Nah, persamaan kuadrat itu bisa difaktorkan. Nah, gitu. Udah kenal dengan persamaan kuadrat belum? Belum ya? Oke. Jadi gini, contohnya gini. Nah, misalkan aku punya X kuadrat, sebentar, min 3X plus 2 sama dengan 0. Nah, ini namanya persamaan kuadrat. Nah, bentuk persamaan kuadrat itu nanti bisa difaktorkan. Nah, difaktorkan itu nanti dibentuk begini. Nah, sama dengan 0. Oke. Nah, oke, sebelum ke sini, misalkan kita buat dulu bentuk faktor ya. Misalkan aku punya gini. Ini belakangan. Misalkan aku punya begini. X min 1 X min 3 gitu ya. Nah, ini kan kalau misalkan kita kali, nah, mengalikannya begini kan ya. Ini nanti jadi X kuadrat dikurangi 3X. Terus ini dikali ini min 3X. Terus ini dikali ini plus 3. Nah, ini jadi X kuadrat min 6X plus 3. Nah, ini misalkan aku kasih sama dengan 0, ini sama dengan 0, ini sama dengan 0. Nah, dari sini prosesnya dari yang bentuknya kurung-kurung gini ke bentuk persamaan kuadrat ini tuh namanya prosesnya dijabarkan. Nah, ini dijabarkan. Tapi kalau misalkan kita balik dari sini ke bentuk ini, yang dikurung-kurung ini namanya difaktorkan. Ya, dari sini ke sini itu dijabarkan. Nah, dari sini ke atas itu difaktorkan. Faktorkan. Nah, sekarang lihat contoh yang ini. Nah, ini kita mau bentuk ke dalam yang bentuknya kurung-kurung begini. Nah, ini kita mau memfaktorkan. Caranya gimana? Nah, sebenarnya ada rumusnya. Cuman kalau bentuknya begini, nah ini bentuknya masih gampang nih. Bentuknya masih gampang. Kita bisa pakai cara ini. Ini depannya X kuadrat. Berarti nanti di sini tuh pasti X. Nah, di sini X. Nah, karena depannya X kuadrat. Kalau nanti depannya 2X atau 3X, ini pasti bukan XX.
Nah, ini khusus yang depannya itu X kuadrat. Nah, pasti di sini X, di sini juga X. Nah, di sini kan ada kita punya min 3 sama plus 2. Berarti nanti di sini 2 ini ya. Nah, ini kita ngisinya gini. Berapa dikali berapa hasilnya 2 ditambah hasilnya negatif 3. Coba dipikir. Berapa kali berapa hasilnya 2 ditambah hasilnya negatif 3. Angkanya bisa negatif ya. Berapa dikali berapa hasilnya sama dengan 2. Berapa tambah berapa hasilnya sama dengan negatif 3. Nah, ini harus sama nih angka-angkanya. Negatif 2 sama negatif 1. Negatif 2 sama negatif 1. Oke, kita coba ya. Negatif 2 kali negatif 1, 2 benar. Negatif 2 tambah negatif 1, negatif 3. Benar ya? Nah, berarti nanti di sini adalah negatif 2 sama negatif 1. Dibalik boleh. Di sini tulis negatif 1, di sini negatif 2, boleh. Nah, benar. Nah, berarti bentuk pemfaktorannya begini. Gitu. Nah, dari pemfaktoran ini kita bisa dapat namanya solusi. Nah, solusi atau penyelesaian. Solusi atau penyelesaian. Penyelesaian dari persamaan kuadrat ini. Nah, penyelesaiannya itu gimana? Nah, aku ke sini ya, tulis di sini ya. Nah, di sini kan kita dapat tadi bentuk pemfaktorannya kan adalah X min 2, X min 1 sama dengan 0. Berarti solusinya, nah kita punya dua solusi. Solusi yang pertama itu adalah X min 2 sama dengan 0. Solusi keduanya atau X min 1 sama dengan 0. Nah, ini min 2-nya kita bisa pindah ke sini. Jadi X sama dengan 2. Atau ini min 1-nya bisa kita pindah ke sini. Ini jadi X sama dengan 1. Berarti X-nya itu bisa dijawab 2, bisa dijawab 1. Nah, ini biasanya disebut X1 dan X2. Solusi pertama dan solusi kedua. Sampai sini bingung nggak? Enggak, Pak. Oke. Nah, ini namanya mencari solusi dari bentuk persamaan kuadrat. Nah, begini. Jadi caranya itu kita faktorkan dulu. Nah, baru nanti masing-masing faktornya ini kita buat sama dengan 0. Terus nanti tinggal ditukar-tukar aja posisinya gitu ya. Biar jadi X sama dengan, antara kita dapat ada 2. Kenapa ada 2? Karena ini adalah persamaan kuadrat. Nah, kuadrat pasti nanti solusinya ada 2. Gitu. Nah, sebenarnya nanti ada lagi. Ini kan tadi kita nyarinya pakai begini ya. Berapa kali berapa hasilnya 2, berapa tambah berapa hasilnya min 3. Sebenarnya ada rumusnya. Nah, ada rumusnya. Ada rumus untuk langsung dapat ke sini. Jadi kita nggak perlu memfaktorkan dulu. Bisa langsung dapat ke sini. Nah, rumusnya itu begini. X1, ini ya solusi pertama, itu rumusnya adalah min B tambah akar B kuadrat min 4AC per 2A. X2-nya sama persis, cuman tanda yang di sini diubah jadi kurang. Min B min akar B kuadrat min 4AC per 2A. Nah, A itu apa, B itu apa, C itu apa? Nah, ini. A itu adalah angka yang ada di depan X kuadrat. Ini adalah A. B itu adalah angka yang ada di depan X. Nah, ini adalah B. C itu adalah angka yang nggak punya variabel. Nah, konstantanya. Nah, ini adalah C. Nah, masukin ke sini, nanti pasti hasilnya dapat ini lagi. 2 sama 1. Gitu. Nah, rumus ini tuh dipakai kalau misalkan kita nggak bisa nyari pakai cara yang biasa begini. Nah, kalau misalkan kita bisa cari pakai cara yang ini, pakai cara ini aja, lebih gampang. Gitu. Sampai sini oke ya?
Kurang paham, Pak. Oke, ini belakangan aja. Maksudnya sampai di sini, kalau pakai cara yang biasa tadi bisa kan? Bisa, Pak. Nah, Sarah bisa kan? Oke. Nah, kita balik lagi ke soal. Ya, mungkin kalian malah lupa lagi tadi kita udah sampai mana. Nah, kita udah nyampe sini ya. Kita tadi dapat 0 sama dengan min 10, min 4Y plus Y kuadrat. Nah, ini kita mau memfaktorkan. Kita faktorkan. Nah, jadi gini kan. Nah, ini Y kuadrat. Sama aja dengan tadi kan, X kuadrat. Berarti nanti berapa? Ini pasti nanti di sini Y, di sini Y. Ini yang kita cari nih di sini nih. Berapa kali berapa? Kalau dikali itu hasilnya negatif 10, kalau dijumlah negatif 4. Nah, berapa kali berapa? Kalau dikali hasilnya negatif 10, jumlah negatif 4. Berarti ini pasti yang satu min, yang satu plus. Coba dipikir. Ada nggak? 4. 10 ya. 10 itu 2 kali 5. Kayaknya Kalau jumlah hasilnya 4. Bentar, ini ada yang salah nggak nih hitungannya nih? Kok jelek ya? Bentar, coba aku cek hitungannya. Tadi kan ini benar ya, 6 kuadrat, 36 sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat. Nanti ini 14. Tadi benar nggak sih kelilingan 16? Benar ya? 16 ya? Oke, benar 16. Oh, salah di sini. Ini 16 dibagi 2, ini kan harusnya 8 toh. 8. Salah di sini. Ya pantas aja. Oh ya, ini berarti di sini salah. Sini udah salah. Tadi 4 toh, pantas aja jelek jadinya. Salah. Ganti. Maaf, Pak. Hmm? Saya mau izin ambil minum, boleh, Pak? Izin apa? Ambil minum. Oh ya udah nggak apa-apa. Minum aja dulu. Ya, Pak. Aku juga Terima minum deh. kasih, Pak. Oke, sambil nunggu Clara minum, tulis dulu deh. Tadi kan kita udah punya luas dari persegi panjangnya itu adalah X kali Y. Terus habis itu tadi udah punya 8 sama dengan X plus Y. Terus 36 sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat. Oke, tadi yang udah dapat. Kemarin tuh kalian ngerjain simulasinya pakai aplikasi apa namanya? Sekarang? Aplikasi KSN, Pak. Oh, KSN gitu namanya ya?
Keren juga sekarang pakai aplikasi gitu. Dulu mah harus ini, misalkan ke sekolah mana gitu yang ditunjuk buat tempat pelaksanaan. Tapi lumayan sih buat jalan-jalan. Sekarang pakai aplikasi. Ya nggak apa-apa. Oke, lanjut ke sini tadi ya. Nah, ini tadi salah nih. Tadi itu bukan 4 tadi di sini. Ini harusnya 8. Pantas jadi jelek dari hasilnya. Ini kan, tadi yang kita udah dapat itu adalah luas persegi panjangnya, itu X kali Y. Terus tadi kita dapat dari kelilingnya, kita bisa dapat 8 sama dengan X plus Y. Terus nanti dari segitiga, pakai aturan Pitagoras, kita bisa dapat 36 sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat. Nah, ini kita ubah dulu jadi misalkan, jadi 8 min Y sama dengan X. Nah, berarti setiap X kita ganti dengan bisa kita ganti dengan 8 min Y. X yang di sini ya, X yang di sini kita ganti dengan 8 min Y, berarti jadinya 36 sama dengan 8 min Y kuadrat tambah Y kuadrat. Nah, 36 sama dengan, kayak tadi, 8 min Y dikali dengan 8 min Y sama dengan Y, enggak sama dengan, tambah Y kuadrat. Ini jadinya 36 sama dengan 8 kali 8, 64. 8 kali Y min 8Y, min 8Y. Ini ke sini, ini ke sini, terus ini ke sini. Plus Y kuadrat, plus Y kuadrat. Ini nanti jadinya 36 sama dengan 64 plus, min 16Y plus 2Y kuadrat. 36-nya bisa kita kesiniin. 0 sama dengan 64 kurangi 36 min 16Y plus 2Y kuadrat. Ya benar. Jadinya 0 sama dengan 64 kurangi 36 itu 28. Ya nggak? Benar nggak? Ya kan? 28 tuh. Oke. Kurangi 16Y tambah 2Y kuadrat. Ini kita bagi 2 aja dulu semuanya. Kan? Bagi 2, bagi 2, bagi 2, bagi 2. Nah, 0 bagi 2 itu tetap 0. Sama dengan 28 bagi 2 itu 14. Min 16 bagi 2 itu 8. Tambah Y kuadrat. Nah, ini baru kita faktorin. Nah, berapa kali berapa hasilnya 14 ditambah hasilnya min 8. Bisa nggak? Berapa kali berapa hasilnya 14? 14. 7 kali 2. Jelek lagi ya? Nggak bisa lagi ya? Apa yang salah? Ini berarti kalau pakai cara ini kelihatannya susah ya. Berarti nanti kalau untuk faktorkan ini harus pakai rumus. Mana Clara? Hilang. Keluar tadi kiri. Oke, kayaknya susah ya kalau pakai cara ini ya. Kita coba pakai cara lain aja ya. Jangan diubah jadi 8 min Y ya. Kita ganti cara aja. Ini kita ganti aja. Kelihatannya susah. Kita coba ganti cara. Nah,
Cara lainnya, gimana kalau misalkan ini dikuadratin? Nah, dikuadratin. Ini kan nanti jadinya 8 sama dengan X plus Y kuadrat gitu ya. Ini nanti hasilnya jadi 64 sama dengan X plus Y kuadrat. Nah, itu jadinya X plus Y kita kali dengan X plus Y. Nah, ini jadi 64 sama dengan X kuadrat. Ini ya. Plus XY plus XY lagi, ya kan? Y kali X. Terus plus Y kuadrat. Nah, ini sama saja dengan 64 sama dengan X kuadrat plus 2XY plus Y kuadrat. Oke, kita coba pakai cara ini ya. Bingung nggak kalau pakai cara ini? Sarah, Enggak, Pak. Clara? Nggak ya, mending ini ya berarti ya. Iya, Pak. Oke, terus nanti ini 64 sama dengan, ini bisa kita buat jadi X kuadrat plus Y kuadrat plus 2XY, gitu ya. Nah, di sini kan kita udah punya ya, X kuadrat plus Y kuadratnya. Kita udah punya, kita ambil dari sini. Nah, 36 langsung. Oh, berarti nanti 64 sama dengan 36 plus 2XY. Ini ya, X plus Iya, Pak. Y kuadratnya kita ganti sama 36. Oke, berarti ini misalkan 36-nya kita kesiniin, jadi 64 kurangi 36 sama dengan 2XY. Ini jadi 28 sama dengan 2XY. Ini kalau kita sama-sama bagi 2, hasilnya adalah 14 sama dengan XY. Oh iya, 14 sama dengan XY. Nah, tadi kita tahu kalau luas persegi panjangnya itu adalah XY. Berarti nanti di sini kesimpulannya luas dari si persegi panjang itu sama dengan 14. Oke. Sampai sini, oke? Sarah, Clara? Oke, Pak. Sarah? Oke. Oke, terus nanti kita balik lagi ke sini ya. Tadi kan kita mau nyari luasan di arsir, itu tadi 1/4 luas lingkaran tambah luas persegi panjang. 1/4 luas lingkaran tadi kita dapat 9pi. Terus, nah tadi kan luas persegi panjangnya kita udah dapat hasilnya 14. Berarti nanti luas yang diarsir, luas dari yang diarsir ya, yang begini, itu sama dengan 9pi plus 14. Nah, terus di situ yang diminta, ini kan bentuknya adalah AP plus B ya? AP min B ya? Apa plus B? Coba lihat. Plus B. Plus B ya. Nah, berarti di sini A-nya, di sini B-nya. Nah, terus dicari nilai A min B. Gitu ya. Nah, A min B itu berarti 9 min 14. Min 5. Oh ya, jawabannya min 5. Gitu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanya? Tidak, Pak. Oke. Sarah, oke? Nah, itu kenapa jadi amin B? Ah, itu di soal. Di soal. Bentar, aku coba lihat soalnya. Jangan-jangan salah. Bukannya A plus B, Pak. Sebentar. Aku coba lihat soalnya. Oh, iya ya. A plus B ya. Enggak. Ini di soalnya dimintanya itu A plus B ya. Kalau A plus B, Jadi jadi 9 tambah min 14, Pak.
Oh, sorry. Ini tandanya bukan plus, ini tandanya min. Maaf. Karena kan luas yang dicari ini kan berarti luas perempat lingkaran dikurangi luas persegi panjang toh. Nah, terus kan ini bentuknya adalah A plus B. Berarti kan B-nya itu adalah min 14. Nah, baru A plus B itu sama dengan 9 tambah min 14. Nah, jawabannya min 5. Gitu. Ya, salah nulis tanda di sini min harusnya. Min. Oke. Oke, sampai sini oke? Oke, Pak. Sarah, oke. Oke, mana lagi yang belum? Pak, saya mau tanya. Mm-mm. Kemarin, sebentar, Pak. Mm. Yang entas hingga, Pak. Yang, N bukan. Yang itu, yang kita jawabnya tak hingga. Dalam ada soal N-2 dikuadratkan dibagi N plus 3. Kemarin cara yang saya dapatkan, kemarin yang saya kirimkan ke Bapak, saya kirimkan juga ke Bu Ani, Pak. Kata Bu Ani, itu ada yang kurang pas, Pak, jawabannya. Yang bagian soal tadi. Oh, terus udah dibenerin apa belum? Saya kirimkan lewat jatuh aja ya, Pak. Boleh. Oke, sebentar. Sama yang nomor 8. Itu yang simulasi ketiga, Pak. Soalnya belum saya kirimkan ke Bapak. Oh iya, udah kok udah. Oh ini ya, dibenerin gini ya. Ini jawaban dari siapa? Dari Bu Ani, Pak. Dari Bu Ani ya? Oh ya, berarti harusnya benar. Tak lihat dulu. Di soal dibutuhkan. Cuma ini doang atau ada lagi yang dikoreksi sama Bu Ani? Sebentar, Pak. Ada satu lagi, Pak, yang saya dapat jawabannya dari YouTube A, tetapi dari tapi Bu Ani bilang yang benar itu C. Kamu dapat dari? Dari YouTube A, tapi Bu Ani bilang harusnya C. Cuman saya belum paham yang cara Bu Ani. Oke, coba kirim. Sekalian aja. Oke, sebentar. Supaya bilangan bulat, maka yang plus 3 merupakan faktor
25. Oh, ini kita belum bahas nih kayaknya ya, yang N sama dengan 23 pangkat 2020 itu ya. Udah, Pak. Yang kita jawabnya tak hingga. Tak hingga. Bukan. Yang ini loh, yang nomor 2 ini. Yang N sama dengan 23 pangkat 2020 itu belum tuh. Oh, udah ada yang sempat-sempat. Udah, Pak. Bagian B-nya. Bagian B-nya ya. Pilihan B. Tapi bagian B-nya kan Ya. bener toh. Terus di sini kan kita cari yang salah. Nah, belum ketemu kan yang salah. Ya, Pak. Ya kan? Nah, itu benar-benar. Ya, berarti pakai yang ini nih. Ya sih, ini benar sih. Benar. Ini kalau yang ini benar nih. Coba lihat yang tadi ya. Cuma 2 itu yang dari Bu Ani. Ya, Pak. Sama yang lainnya udah benar. Yang aku pilih. Oke. Sebentar, aku mau lihat yang ini nih, yang yang N-2 pangkat 2 ini. Jawabannya cuman 24. Supaya bilangan bulat, maka N+3 merupakan faktor 25. Faktor 25 itu 1525. Tidak memenuhi syarat. 2 sama 2. Dua kurangi 2, 0. Coba sebentar. Itu di soal tadi X min 2 kuadrat sama plus 3. Plus 3. Hasilnya bilangan bulat ya. Oh, iya. Oh iya, benar sih caranya yang Bu Ani. Ini cara ini kamu udah ngerti belum, Sarah? Belum, Pak. Belum ya, cara yang Bu Ani ini ya. Oke, kita coba. Ini Bu Ani cuma ngasih coret-coretan ya, nggak jelasin ya?
Iya, Pak. Oke. Penjelasannya di bawah caranya saya. Iya. Oke. Oke, kita coba ya. Kita coba soal yang ini. N min 2 kuadrat per N plus 3. Gitu ya. Nah, ini kita mau buktikan kira-kira N-nya berapa supaya hasilnya bulat. Oke. Sarah gimana? Kelihatan kan ini? Kelihatan. Oke. Nah, terus caranya itu tadi dia N-2-nya ini dijabarkan dulu. Nah, jadi N-2 dikali N-2 per N plus 3. Ini jadinya, nanti kita kalinya begini ya. Oke. Nah, ini begini. Maaf, Pak. Tulisannya kurang dekat. Oke, gini ya. Ya. Oke. Nah, ini jadinya N kuadrat min 2N min 2N plus 4 per N plus 3. Nah, ini nanti hasilnya jadinya N kuadrat plus 4N plus 4 per N plus 3. Nah, ini. Nah, oh sorry, ini bukan plus, ini min. Min 4. Nah, kita mau buat supaya nanti dia tuh bisa dicoret sama N-3. Nah, jadi N kuadrat min 4N plus 4 ini dibuat bentuk kuadrat sempurna. Nah, udah pernah diajarin belum? Kuadrat sempurna. Belum pernah ya? Oke, belum pernah. Oke, gini. Ini kan N kuadrat min 4N plus 4. Nah, tadi kan aku udah ajarin cara memfaktorkan itu. Nah, berapa kali berapa hasilnya 4 ditambah hasilnya min 4 toh? Ya kan? Nah, tapi kan kalau begini susah juga nyarinya. Berapa kali berapa hasilnya 4 ditambah min 4. Hasilnya 4 kan 2 kali 2 atau enggak 4 kali 1. Nah, kalau ditambah kan nggak mungkin hasilnya min 4. Gitu kan? Nah, berarti nanti di sini bentuknya kita ubah dulu. Kita ubah jadi, sebentar, aku hitung dulu. Nah, ini bentuknya kita ubah dulu jadi begini. Jadi N kuadrat min 4N. Nah, ini 4-nya kita buat jadi min 21 plus 25. Nah, ini plus 25 ya. Kenapa dibuat min 21 plus 25? Supaya gini, supaya nanti kita bisa faktorkan yang ini. Ya. Nah, plus 25-nya dibiarin. Nah, ini kalau kita faktorkan, ini jadinya berapa kali berapa, hasilnya negatif 21 ditambah hasilnya 4. Nah, ini bisa kita dapat N plus 3 sama N min 7. Nah, baru di belakangnya ditambah 25. Maaf, Pak. 21-nya dari mana ya, Pak? Kenapa? 21-nya dari mana? Nah, 21-nya dari mana? Sebenarnya gini, untuk cara ini kita harus sedikit harus sedikit kreatif ya. Jadi 4 ini kita ubah jadi min 21 tambah 25. Kan kalau min 21 ditambah 25 hasilnya kan 4 kan.
Nah, sebenarnya kenapa dijadiin 21? Karena kita mau munculin ini loh. Kita mau munculin n-3, n plus 3. Jadi sebenarnya gini, sebenarnya prosesnya tuh gini. Kita mau memfaktorin ini n kuadrat min 4n plus 4 sampai muncul n plus 3. Nah, kalau misalkan salah satu faktornya itu adalah n plus 3, ya, 3 dikali, 3 dijumlah sama berapa, hasilnya min 4. Nah, misalkan di sini aku mau ambil 7 gitu ya, min 7 ya. 3 dijumlah sama min 7, itu kan hasilnya min 4. Nah, berarti di sini muncul n min 7. Cuman kan kalau kita kaliin ini, kita kaliin n plus 3 dikali dengan n min 7, nah ini kita baru dapat n kuadrat min 4n min 21. Belum jadi 4 kan? Nah ini baru ditambah 25 supaya jadi 4. Tuh. Masih bingung ya? Iya, Pak. Bingung ya? Oke, gimana caranya? Sarah juga sama ya, bingung ya? Suaramu nggak kedengeran, Sarah? Bingung. Oke, bingung. Oke, coba gini deh. N kuadrat min 4n plus 4, gitu ya. Nah, ini kan kalau difaktorin biasa, nah, kan dia nggak bisa kan? Karena kita nggak bisa menemukan berapa dikali berapa hasilnya 4, berapa dikali berapa hasilnya adalah berapa ditambah berapa hasilnya min 4. Nah, ini kan kita nggak bisa menemukannya, susah kan? Nah berarti Pak, kalau menggunakan cara yang ini, dia kalau tandanya itu kan ada yang min, ada yang plus. Kalau tandanya berbeda kayak min plus juga di bawahnya, itu bisa nggak ya, Pak? Nah kalau di bawahnya berbeda min plus kita nggak tahu kan? Kadang saya pernah diajarin tapi kurang nangkep gitu, Pak. Oke, diajarinnya gimana? Ya dimasukin gitu angkanya, tapi ada yang tandanya diubah, ada yang satunya min, ada yang satunya plus, itu Pak. Oh, ya. Ya itu apa namanya? Pakai cara itu bisa juga. Cuman kan sebenarnya gini. Ini kan karena dia di depannya nggak ada angka ya. Nah, jadi kita cukup kita nebak-nebak gitu ya. Kita nebak-nebak, kita nyari-nyari mana yang berapa kali berapa hasilnya adalah bilangan yang ini 4, terus berapa dijumlah sama berapa hasilnya adalah negatif 4. Kalau misalkan nanti kita coba-coba ya plus min itu sama aja sebenarnya. Karena di depannya n kuadrat ini dia nggak ada nggak ada angka 1 gitu ya. Nggak ada 2, 3 dan selanjutnya. Kalau itu nanti caranya memang beda lagi gitu. Nah, cara yang pernah kamu diajarin itu kalau misalkan dia di depannya ada angka lagi. Nggak ada, Pak. Nggak ada? Iya. Oh. Cara apa tuh? Aku nggak tahu malahan. Belum pernah diajarin cara begitu. Biasanya sih diajarinnya begini doang sih. Berapa kali berapa hasilnya 4, berapa tambah berapa hasilnya min 4. Cuman kan kalau begini susah gitu ya. Apa namanya? Kita nyarinya nggak nemu gitu. Biasanya sih nanti langsung pakai rumus yang ini, yang apa namanya? Yang begini. Yang min B plus akar B kuadrat min 4AC per 2A gitu. Biasanya pakai ini. Cuman kalau pakai ini nggak nyambung ke soal yang mau kita kerjain. Nah ini itu kita ngerjain, kita memfaktorkan sampai dia muncul ada N plus 3. Jadi yang pertama harus ada itu adalah N plus 3. Ini harus ada. Gitu loh. Nah ini harus ada N plus 3. Berarti nanti bentuknya ini tuh harus kita modifikasi sedikit supaya ada N plus 3. Supaya ada N plus 3 dan nanti ketika dikali ini min 4-nya nggak hilang gitu. Min 4-nya nggak hilang.
Kan nanti kan ngalinya gini kan ya. Nah, ini kan N juga pasti. Ini kan kita nggak tahu berapa kan. Anggap aja ini kita belum tahu ya, ini kita anggap plus A gitu ya. Nah, ini kan N kali N. N kali N berarti kan N kuadrat. Terus 3 kali N berarti tambah 3N. Terus 3 kali A itu kan jadinya tambah 3A gitu ya. Terus sorry, aku salah. Ini kan N kali N jadi N kuadrat tambah N kali A jadi AN gitu ya. 3 kali N tambah jadi 3N. Terus 3 kali A itu jadinya tambah 3A. Nah, kita kan mau di sini muncul nanti min 4N. Berarti kan A-nya di sini harus kita ganti dengan min 7 toh. Nah, kalau misalkan di sini diganti min 7, berarti di sini juga diganti min 7. Berarti nanti kita dapat N kuadrat plus min, nggak usah plus ya. Langsung aja min 4N tambah, bukan tambah, min 21. Nah, sedangkan di sini kita mau ini 4. Berarti kan 21 supaya jadi 4 harus ditambah lagi 25. Nah, berarti yang di sini kita modifikasi dulu jadi N kuadrat min 4N min 21 plus 25. Masih bingung nggak? Enggak, Pak. Ya, itu ya. Jadi kan kita mau memunculkan di sini tuh ada N plus 3. Gitu. Nah, kalau misalkan kita mau memunculkan N plus 3, nah kita misalkan ibaratkan dulu di sini ada N plus A. Kalau dikali, ini kan jadinya N kuadrat plus AN plus 3N plus 3A. Nah, di sini kan kita mau hasilnya jadi min 4N. Nah, di sini kita udah punya 3N. Berarti kan di sini A-nya harus min 7 supaya kalau dijumlah jadi min 4N. Terus di sini ada 3A. Nah, kalau misalkan di sini A-nya min 7, di sini juga min 7. Nah, berarti nanti di sini kita modifikasi jadi N kuadrat min 4N min 21 plus 25. Kenapa plus 25? Karena kita mau ini jadikan 4. Berarti 21 harus ditambah 25 supaya jadi 4. Gitu. Terus nanti bentuk pemfaktorannya adalah N plus 3 kali N min 7 tambah 25. Begitu. Karena kan tadi kan di sini A-nya min 7. Sarah gimana? Kamu bingung nggak? Bingung. Bingung ya? Bingung. Oke. Ya, tak ulang lagi deh. Kan awalnya soalnya tuh gini ya. N min 2 kuadrat dibagi N plus 3. Nah, ini kita mau supaya nanti hasilnya adalah bilangan bulat. Nah, N-nya. Ada berapa banyak sih N yang bisa dimasukin ke sini hasilnya bilangan bulat? Kita jabarin dulu ini yang pangkat 2-nya. Nah, ini kita jabarin. Begini kan ya. Hasilnya didapat nanti N kuadrat min 4N plus 4 per N plus 3. Sampai sini udah oke, Sarah? Oke. Terus, nah gini. Nah, yang di atas ini, nah ini kita harus kita faktorkan gitu ya. Jadi dikurung-kurung gini bentuknya. Per N plus 3. Nah, tadi kan yang di atasnya itu pembilangnya N kuadrat min 4N plus 4. Nah, ini kita mau faktorkan. Nah, kita mau memfaktorkan sampai nanti di sini ada N plus 3. Gitu kan, ada N plus 3-nya. Nah, tapi kita nggak bisa kalau misalkan di sini ada plus 3. Kenapa? Karena kan kalau kita mau memfaktorkan, nah itu kan caranya gini kan, berapa dikali berapa, hasilnya adalah 4, berapa tambah berapa, hasilnya adalah min 4. Nah, pasti bukan 3, nah, pasti yang lain. Artinya bentuk ini harus kita modifikasi dulu. Nah, kita modifikasi dulu. Gimana cara modifikasinya?
Nah, kita kan tadi mau di sini tetap ada N plus 3. Berarti nanti faktornya yang satu lagi tuh pasti adalah N plus A gitu misalkan. A belum ada nih, kita belum tahu A-nya. Kita coba kaliin dulu. N kali N itu kan N kuadrat. N kali A itu kan sama aja AN. Terus 3 kali N, 3N. Terus 3 kali A, 3A. Nah, kita mau di sini tuh jadi min 4N. Nah, di sini kan kita udah punya AN sama 3N. Berarti A-nya ini harus min 7. Supaya ketika dijumlah min 7N tambah 3N, itu hasilnya adalah min 4N. Nah ini min 4N-nya harus tetap sama min 4N. Sampai sini dulu, bingung nggak? Gimana, Sarah? Suaramu nggak kedengeran? Enggak. Nah, oke. Nah, tadi kan kita dapat A-nya itu adalah min 7. Berarti yang di belakangnya ini berapa? 3 kali min 7. Nah, 3 kali min 7 itu adalah min 21. Nah, sedangkan di sini kita mau belakangnya itu 4. Berarti nanti min 21 kita tambah 25. Berarti nanti bentuk ini kita bisa modifikasi jadi N kuadrat min 4N plus 4 tambah 2. Oh, sorry. Bukan plus 4. Min 21. Nah, min 21 tambah 25. Ini kan min 21 tambah 25. Kalau kita cari hasilnya kan adalah 4. Gitu. Nah, nanti di sini yang kita faktorkan cukup. Nah, cukup ini. N kuadrat min 4N min 21. Nah, ini kalau difaktorkan jadinya N plus 3 kali N min 7 tambah 25. Gimana, Sarah? Sih. Oke, ngerti? Suaramu kurang kedengaran sih, Sarah, tadi? Ya, Pak. Ngerti. Oke. Pak. Kenapa? Saya baru ingat kalau yang tadi saya bilang tandanya berbeda itu sama kayak yang Bapak. Gimana? Kalau tandanya beda? Yang tandanya beda itu sama caranya dengan yang Bapak ada ditambahkan di belakangnya. Oh. Oke. Kalau sama ya udah. Oke. Nah, ini kan tadi kita udah dapat pemfaktorannya ya. Berarti nanti di sini, nah di sini yang di dalam kurung itu adalah N plus 3, N min 7 plus 25. Nah, ini aku tulis di sebelah sini ya. Nah, ini kan dari sini kita bisa buat jadi N plus 3 dikali dengan N min 7 per N plus 3 ditambah 25 per N plus 3. Oke. Bingung nggak dari sini bisa begini? Dari sini begini. Bingung nggak? Enggak, Pak. Enggak ya? Oke. Kalau nggak bingung, nah berarti dari sini bisa kita coret. Nah, berarti sisanya adalah N min 7 ditambah dengan 25 per N plus 3. Nah, gini. Nah, kan tadi di soal itu dia bilang hasilnya harus bilangan bulat. Yang di sini kan pasti bilangan bulat kan, berapapun N-nya, asal N-nya bilangan bulat gitu ya. Ini misalkan N yang mau kita masukin 10 kurangi 7, 3. Nah, bilangan bulat. Nah, yang bermasalah kan di sini, 25 per N plus 3. Nah, N-nya berapa nih kira-kira? Supaya nanti 25 ini kalau dibagi bisa jadi bilangan bulat. Gitu kan. Oh, berarti nanti 25 supaya jadi bilangan bulat itu kita harus bagi dengan, kalau nggak 5 ya 25 sendiri. Ya nggak? Nah, berarti N plus 3 tadi hasilnya harus 5 atau N plus 3 itu sama dengan 25. Berarti di sini kalau mau jadi 5, N-nya berapa? 2. 2 ya. Nah, terus kalau di sini mau jadi 25, N-nya berapa? 2.
Iya, 22. 22 kan. Nah, ya udah berarti cuman ada n-nya 2 sama 22 supaya bisa jadi 5 sama 25. Karena kan 25 di sini supaya jadi bilangan bulat. Kalau nggak dibagi 5, ya dibagi 25. Berarti di sini n-nya yang mungkin itu cuma 2. Nah, ada 2 sama 25. Maaf Pak, saya mau tanya. Ya. Tadi N plus 3-nya bukannya dari Jakarta? Nah, ada 3. Selain itu sebenarnya ada lagi. Supaya ini nanti jadi 1. Ya, kan 25 dibagi 1 juga bisa kan? Jadi 25 tetap. Cuman kalau misalkan nanti n plus 3 sama dengan 1, nah n-nya di sini adalah negatif 2. Nah, kita nyarinya yang positif. Gitu, paham? Belum Pak. Oke, belum. Nah, ini kan, nah ini gini-gini. 25 per n plus 3. Ini kita mau hasilnya bilangan positif. Nah, supaya positif, itu kan pasti bisanya 25 bagi 1, atau 25 bagi 5, atau 25 bagi 25 itu sendiri kan? Kalau dibagi 1 hasilnya 25, dibagi 5 hasilnya 5, dibagi 25 hasilnya 1. Iya Pak. Supaya jadi 1, n-nya harus berapa? Negatif 2. Min 2 kan? Supaya jadi 5, n-nya harus berapa? 2 kan? Supaya jadi 25, n-nya harus berapa? 22 kan? Nah, yang kita ambil itu cuman 2 sama 22. Kenapa? Karena di soal itu diminta yang positif. Nah, n-nya adalah bilangan bulat positif. Coba dibaca lagi soalnya. Mana tadi soalnya? Waduh, kecil banget ya kelihatan. Soalnya. Soalnya mana ya? Oke, nah, nih soalnya. Ini kan? Soalnya miring. Bentar. Soalnya miring. Ini loh. Jumlah semua bilangan positif n. Ya enggak? Bilangan bulat positif n. Ya toh? Jadi n-nya itu harus bilangan positif. Ya kalau enggak 2 ya 22. Sampai situ oke? Clara? Iya Pak. Ya kan? Nah, terus di situ di soal adalah jumlah semua n. Berarti tadi n-nya bisa 2, bisa 22. Berarti 2 tambah 22. Hasilnya 24. Gitu. Berarti hasilnya tadi jawabannya 24 ya. Ini ya. Jawabannya 24. Oke, gimana? Masih ada yang mau ditanyain nggak soal ini? Gimana? Clara? Sarah? Tidak Pak. Udah ya? Sarah udah ya? Iya. Oke. Oke. Mana lagi nih berarti? Yang satu Ini. lagi Pak. Yang satu lagi yang mana nih? Yang ini ya? Yang n pangkat 2020 ini ya? Oke. Nah, soal ini kan kemarin kita udah dapat salah satu kemungkinan nilainya ada 5 benar ya? Ada 5 benar. Nah, di sini tuh jawabannya adalah yang di sini dia jawabannya yang salah itu adalah yang C ya. Yang bernilai salah adalah yang C. Jadi nilainya itu mungkin
Nilainya N mungkin sama dengan 553. Nilai N-nya, faktornya. Jadi 553 itu adalah salah satu faktornya. Nah, di situ kan diketahui N sama dengan 23 pangkat 2020 tambah 24 pangkat 4037. Nah, kita mau cari apakah 553 itu faktornya atau bukan. Apakah 553 itu faktornya atau bukan? Bukan. Nih, kita mau cari tahu. Caranya aku coba perhatiin dulu caranya gimana. Oh, gini. Caranya gini. Ini kan pangkatnya 2020. Ini pangkatnya 4037. Nah, misalkan 2020 itu sama dengan P. Nah, berarti 4037 itu berapa P? Kalau misalkan 2020 dikali 2 aja baru 4040 ya. Berarti 2P min 3. Nah, ya enggak? Bingung enggak di sini? Enggak, Pak. Enggak ya? Sarah? Enggak ya? Min 3 dari mana, Pak? Nah, gini. Kalau misalkan 2020 kita anggap sebagai P, nah, kalau misalkan 2P itu berapa? 2P kan sama dengan 2 kali 2020 toh. Hasilnya 4040 toh. Nah, kalau mau jadi 4037 diapain? Kurangi 3 kan? Ya enggak? 4037. Berarti nanti di sini nah, adalah 2P min 3. Oke, sampai sini masih gampang ya. Sampai sini masih gampang. Nah, kita masukin lagi ke sini. Berarti jadinya 23P tambah 24 pangkat 2P min 3. Nah, kita coba. Nah, kita coba nih. Kalau misalkan kita buat P-nya sama dengan 1 gitu ya. Sama dengan 1. Itu jadinya gimana? Nah, 23 pangkat 1 tambah 24 pangkat 2. Sorry, jangan 1 deh. Ini nanti pangkatnya jadi min, jelek. 2 aja deh. Nah, kalau 2 kan berarti nanti 23 pangkat 2 tambah 24 pangkat 2 kali 2 kurangi 3 gitu ya. Ini nanti jadinya 23 kali 23, 3 kali 3 9, 6, 6, 4, 9, 12, 5 ya. 5, 29 ya. 29 tambah 24 ya, 24 pangkat 1 ya, 24. Ini hasilnya adalah 5 5 5 3 kan? Nah, dapat kan kita 553. Berarti 553 itu adalah faktornya. Kenapa faktornya? Karena kita bisa dapat 553 dengan memisalkan P-nya 2. Kalau misalkan P yang lain, nah misalkan P-nya 3. Nah, ini juga nanti pasti dapat 553, cuman 553 kali berapa gitu kan. Kalau nggak percaya coba aja, P-nya 3. Itu jadi 23 pangkat 3 tambah 24 pangkat 2 kali 3 kurangi 3. Itu
itu jadinya 23 pangkat 3 tambah 24 pangkat 3 juga. Nah, hitung aja. Coba kalkulator. Nah, 23 pangkat 3 itu kalau di kalkulator 12167 tambah 24 pangkat 3 itu 13824. Ini kalau dijumlah jadinya 25991. Nah, ini kalau kita bagi dengan 553 hasilnya adalah 47. Nah, hasilnya bulat kan? Berarti 553 adalah faktornya. Begitu. Nah, berarti kan kalau di soal ini ditanya yang salah kan? Nah, yang salah. Di soal itu dibilangin. Soal dibilang nilai N tidak mungkin sama dengan 553. Ternyata di sini kita dapat mungkin sama dengan 553. Berarti yang jawabannya itu adalah yang C. Gitu. Sampai sini paham nggak? Paham, Pak. Oke, Sarah? Gimana, Sarah? Paham? Oke. Ya, ini yang belum kita jawab ya. Udah ya? Udah habis berarti ya? Udah semua? Ada yang belum? Jam berapa sekarang? Oh, 4:30 ya? Kayaknya yang belum. Yang belum mana? Yang CA Sigma itu ada belum ya? Oh iya, CA Sigma belum ya? Oh iya, kayaknya belum tuh yang CA Sigma. Coba deh kita bahas yang CA Sigma. Oke. Sebentar. Tunggu sebentar. Aku mau cek kuota dulu. Takutnya kuotaku habis. Maksudnya sekarang tuh tanggal 6 ya. Tanggal 6 itu kuotaku. Sebentar. Sebentar ya. Kuotaku 15 menit lagi habis. Tunggu, tak isi dulu. Atau gini aja deh. Yang mana yang belum kita bahas selain yang CA Sigma? Coba ditandain dulu. Yang CA Sigma, terus mana lagi? Bentar. Yang saya kirimkan nomor 19, Pak. Yang mana? Sebentar. Saya lupa soal. Kalimat soalnya, yang kalimat pertama soalnya. Yang ini udah belum? Akar dari Yang X min Y, Pak. coba dibacain. Diketahui X min Y kan 9.
diketahui. Sudah saya kirim, Pak. Oh, dikirim. Ya, sebentar. Oh ya, yang ini ya. Ya, berarti yang C ya, terus yang ini X min Y sama dengan 9. Ya, kata pertama soalnya. Terus ada lagi nggak? Yang tadi Bapak tunjuk kayaknya belum. Yang belum ya? Yang akar tadi itu ya? Ya. Akar. Selain itu? Yang HIT udah belum? Belum ya? HIT. Oh ya, aku juga ngerasa belum pernah ngerjain soal ada HIT-nya. Oh ya, HIT ya. Sama yang Yang nilai kotak. terbesar, Pak. Nilai terbesar. Kayaknya udah pernah deh. Apa gimana tuh soalnya tuh? Nilai terbesar? Bentar, Pak. Yang kotak 1 sampai 4 udah belum? Oh ya, kotak 1 sampai 4. Nah, itu kamu belum ya? Kotak 1 sampai 4. Terus ya, yang nilai terbesar ini ya yang akar-akar ya. Akar-akar dari ini belum memang. Ini udah aku catat kok. Berarti ada 5 ya yang belum ya? Ya kan? Yang CA sigma, terus yang ada X min 9, X plus Y, X min Y sama dengan 9. Terus yang ada HIT, terus yang akar-akar, ya kan? Yang nyari nilai terbesar. Sama yang kotak 1 sampai 4. Ini yang belum ya? Ya, Pak. Oke. Udah gini aja. Ini kalian bisanya kapan? Kamis? Bisa saya kapan aja bisa kecuali Jumat. Soalnya ada SO. Kapan aja bisa kecuali Jumat? Ya, Jumat berarti ya. Jumat itu nggak bisa. Terus tadi Clara tuh bilang Rabu ya nggak bisa ya? Selasa, Rabu nggak bisa, Pak. Ada ekskul. Selasa, Rabu. Iya. Selasa kamu ngapain? Selasa ekskul LRC. Terus saya Jumat Apa itu? kayaknya bisa, Pak. Itu Oke. kayak macam literasi. Bahasa Inggris, Pak. Bukan. Oh, Bukan. Bukan. apa tuh? Kayak literasi, cerita-cerita gitu, Pak. Dongeng. Oh. Novel. Iya. Oh, iya. Oke. Berarti nggak Selasa. Ya udah, ini aja deh. Jumat, Kamis ya. Jumat kayaknya bisa, Pak. Soalnya kan selesai padus 1:30. Oke. Yang jelas Kamis bisa ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Ya, Kamis berarti agenda kita bahas yang 5 soal ini sampai beres. Terus kalau misalkan nggak beres disambung ke Jumat ya. Sambung ke Jumat. Terus, nah setelah itu kan berarti kita udah beres nih soal semuanya. Mau belajar lagi atau gimana? Kan kamu tanggal berapa? 15 ya? Iya, Pak. 15. Gimana? Ini kan Jumat itu baru tanggal berapa Jumat itu ya? Tanggal 10 kalau nggak salah. Nah. Gimana? Atau misalkan nanti tambahin satu lagi kapan ya? Sabtu Minggu, Pak. Sabtu Minggu. Gimana? Sarah, Sabtu Minggu? Bisa aja, Pak. Oke. Ya udah, Kamis, Jumat, Sabtu, Pak, Minggu gitu ya. Saya mau tanya. Gimana? Yang Senin, Selasa ke depannya sebelum tanggal 15 itu belajar lagi nggak, Pak? Sebenarnya aku gini sih, aku ngikutin kalian ya. Kalau misalkan mau ya boleh. Kalau Mau, Pak. mau. Oke. Ya udah, berarti dari Kamis sampai Selasa. Sampai ya boleh deh. Rasanya Nggak ada istirahatnya. Lepas. Ya udah gini aja. Kamis ya, Kamis. Yang jelas kan Kamis. Nah, kalau Jumat mungkin sebentar aja karena kan habis eskul juga kan kayaknya capek. Nah, Sabtu Minggunya istirahat dulu deh.
Minggu itu istirahat ya. Jadi minggunya enggak. Terus Senin Selasa ya. Senin Selasa sesuai kebutuhan aja. Kalau misalkan ternyata Senin udah habis bahannya, ya Selasanya istirahat. Kalau misalkan masih ada lagi ya disambung Selasa gitu ya. Jadi yang jelaskan Kamis pasti. Terus Jumat sebentar sama Sabtu gitu ya. Yang sementara ini dulu ya. Ya. Oke, Sarah? Ya. Oke, ya. Jangan tepar dulu ya. Ini ya sebentar lagi ya tanggal 15. Kalau tepar kan sayang gitu. Siapa tahu lolos. Kalau lolos Amin. enak kamu. Amin. Amin ya. Kita ini aja, kita berharap aja semoga lolos. Kalau kalian lolos ntar ya pokoknya bangga lah. Pak, Hmm? ini kan bahan yang simulasi kemarin udah tinggal dikit lagi. Mm-mm. Saya sempat download soal KSN 2019-2020 tapi belum ada jawabannya gitu, Pak. Ya udah. Kira-kira kalau misalkan ada soal ya kirim aja. Ntar coba aku kerjain dulu. Kalau bisa ya ntar kita bahas yang kita bisa gitu ya. Ya, Pak. Boleh sih. Kirimin aja sih kalau ada soal. Oke, Pak. Yang jelas agenda kita besok ini kita beresin dulu semua. Oke. Ya, Pak. Oke, kalau gitu karena kuotaku 15 menit lagi habis, kita sudahan dulu ya. Ya, Pak. Oke. Oke. Selamat sore semuanya. Sampai ketemu Kamis. Terima kasih, Pak. Oh ya Pak, Oke. Hmm? yang latihan keempat belum dikirim ke YouTube ya? Oh belum ya? Oke, ntar aku cek lagi ya. Oke. Terima kasih Pak. Oke.